Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Bapak Ibu, orang tua siswa, dan anak-anak calon murid baru. Beberapa hari lagi menuju pendaftaran SPMB online. Nah, berikut kami dari Panitia SMA Negeri 2 Pangkalan Bun terkait SPMB online ini akan melakukan demo bagaimana langkah-langkah untuk pendaftaran online. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, pertama nanti pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 25 Juni 2026, silahkan nanti Bapak Ibu orang tua siswa atau adik-adik calon murid baru nanti mengakses halaman web kalteng.spmb.id. Nah, di sini kami menggunakan situs demo seperti itu ya. Nah, jadi ini tampilan websitenya, halaman webnya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, nanti akan ada dua jenjang SMA dengan SMK. Nah, untuk pendaftar SMA silahkan nanti dipilih di jenjang SMA. Dan di sini keterangannya ada 4 jalur, maka kita pilih daftar. Nah, setelah itu nanti ada rincian lagi, ada 4 jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan juga jalur prestasi. Nah, kita coba untuk satu persatu dulu bagaimana untuk alur pendaftarannya. Yang pertama kita pilih dulu jalur domisili. Nah, nanti langsung tertampil di layar, di halaman, itu untuk pertama kali Bapak Ibu, orang tua siswa, dan juga anak-anak calon murid baru, silahkan nanti untuk mengunduh surat pernyataan SPTJM. Nah, ini untuk yang pendaftar jalur domisili atau yang umum. Sedangkan yang di bawah ini, SPTJM ranking, atau peringkat rapot ini untuk pendaftar jalur SMA prestasi seperti itu. Nah, coba kita buka dulu ya, kita klik dulu. Seperti apa sih contoh SPTJM-nya? Nah, nanti ini silahkan Bapak Ibu orang tua siswa dan adik-adik calon murid baru ya. Silahkan nanti diunduh dulu filenya ini, kemudian di print, kemudian silahkan ditulis tangan ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini nanti silahkan diisi data orang tua siswa, kemudian nomor telepon orang tua dari, nama calon murid barunya silahkan diisi, asal sekolahnya dari sekolah mana, SMP Negeri 2 atau SMP Negeri 1 dan seterusnya, atau MTS Negeri 1 Pangkalan Bun atau seterusnya. Nah, kemudian untuk sekolah tujuan, silahkan nanti diisi cukup untuk satu sekolah yang pilihan pertama. Misalkan dipilihnya SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Nah, nanti ditulis nanti di sini SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Tapi nanti di web pendaftaran tetap bisa memilih 2 sekolahan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, silahkan nanti ditulis keterangannya di sini Pangkalan Bun, tanggal berapa mulai melakukan pendaftaran atau mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kemudian ditulis nama lengkap, nama jelas orang tua siswa atau wali, dan juga dibubuhi oleh materai 10.000 dan ditanda tangan. Kemudian nanti kita akan lanjut, saya klik dulu ya, close. Nah, akan lanjut ke tampilan web seperti ini tadi. Nah, langkah pertama apa? Bisa kita ke menu sebelah kiri ini, daftarkan murid, atau di menu yang di pojok kanan atas ini, daftarkan murid, sama saja. Kita coba dulu ya, tutorialkan dulu, daftarkan murid. Nah, kita tunggu dulu. Nah, silahkan yang harus disiapkan untuk Bapak Ibu orang tua siswa atau adik-adik calon murid baru, silahkan disiapkan dulu NISN-nya, nomor induk siswa nasional dengan 10 digit angka. Ya, misalkan kita tutorialkan, kita contoh dulu NISN-nya. Nah, kemudian sekolah asal silahkan dipilih dalam wilayah. Ya, kemudian jenis lulusannya silahkan pilih yang reguler. Misalkan lulusan paket A, B, SLB atau yang lain juga silahkan dipilih paket AB. Kita pilih yang reguler dulu ya. Kemudian tahun lulus. Nah, silahkan diisi 3 tahun terakhir lulus. Kita ambil yang paling update yaitu tahun ini, tahun 2026.
Nah, kemudian kita masukkan untuk kode keamanannya 230408. Kalau sudah, kemudian kita pilih menu selanjutnya. Nah, di menu selanjutnya, nanti kita harus mengisi terkait biodata dan alamat calon murid baru. Nah, di sini setelah menginputkan NISN, ternyata namanya sudah otomatis terdata oleh sistem, seperti itu. Jenis kelamin laki-laki. Nah, ini sudah tidak bisa diedit atau perbaiki, seperti itu. Nah, tempat tanggal lahir, misalkan, kita isi Pangkalan Bun. Silahkan Bapak Ibu untuk tempat lahir disesuaikan dengan akta lahir ya. Ada yang Kota Waringin Barat atau Pangkalan Bun, atau tempat lain yang lain seperti itu. Tanggal lahir, nah misalkan ini kita isi 2009, tanggal 15 Juli. Kemudian kita pilih provinsinya Kalimantan Tengah. Kemudian kabupatennya kita pilih Kota Waringin Barat. Kemudian kecamatannya kita isi Arut Selatan. Dan kelurahannya kita isi Madurejo. RT-nya RT 29, RW ya, maaf salah. RW 0, RT 29. Alamat, ini contoh saja ya untuk tutorial. Jalan Pasanah 15 Gang Rusa, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun 74112. Nah, di sini perlu ketelitian Bapak Ibu orang tua siswa atau adik-adik calon murid baru terkait untuk lokasi atau titik koordinat. Ini betul-betul dipastikan sesuai dengan alamat yang sudah tercantum di kartu keluarga. Kalau sudah, sini sudah tertampil alamatnya, kita pilih di sini tombol pencarian ya, atau cari lokasi. Kita klik. Nah, maka langsung tertampil di sini. Nah, jika dirasa ini alamatnya ini masih kurang lengkap, Bapak Ibu bisa zoom, bisa diperbesar layarnya atau adik-adik ya. Nah, kita cari di sini Gang Rusa 2 itu, oh di sini. Kayaknya kurang pas posisinya misalkan ya. Nah, ini kita bisa geser Bapak Ibu. Diseret dulu untuk penunjuk lokasinya. Silahkan disesuaikan dengan alamat atau lokasi rumahnya masing-masing. Nah, setelah sudah dirasa sudah pas, kemudian langsung kita pilih menu selanjutnya. Nah, setelah ke menu selanjutnya, yang harus kita lakukan yaitu mengisi data tambahan murid. Di sini disuruh mengisi nomor KK. Silahkan nanti dicek Bapak Ibu nomor KK di kartu keluarga ya, di bagian atas, di tengah atas Bapak Ibu. Kemudian tanggal kartu keluarga, misalkan ini contoh 2018 tanggal 17. Maaf, tanggal 15 misalkan ya. Nomor ponsel ya, silahkan dimasukkan nomor ponsel yang aktif. Ini boleh nomor telepon seluler aktif calon murid baru atau nomor ponsel Bapak Ibu orang tua siswa. Nanti apabila ada data atau informasi yang masih belum lengkap atau berkas yang masih belum lengkap, kami selaku panitia SPMB SMA Negeri 2 Pangkalan Bun akan menginformasikan kembali ke nomor ponsel yang aktif ini. Jadi dipastikan nomornya betul-betul ya Bapak Ibu ya, dan adik-adik calon murid baru. Kemudian agama silahkan dipilih. Nah, setelah Bapak Ibu menyiapkan tadi NISN, kemudian kartu keluarga, nah Bapak Ibu juga harus menyiapkan nilai SKL ya. Nah, ini untuk adik-adik calon murid baru yang sudah terima ijazah atau transkrip nilai, silahkan nanti diinputkan nilai SKL-nya di sini. Ya, pendidikan agama ya, misalkan 80,00. Nah, di sini keterangannya nilai SKL pendidikan agama maksimal bernilai 0 sampai 100. Berarti kalau nanti ada yang tertampil nilai SKL-nya Bapak Ibu atau adik-adik calon murid baru yang ada nilai 80, berarti kita ambil saja 80 begini saja ya Bapak Ibu.
Kemudian nilai pendidikan Pancasila. Misalkan contoh saja, ini cepat, kita kopikan saja. Tapi ini Bapak Ibu dan adik-adik calon murid baru, tolong betul-betul disesuaikan dengan SKL yang diterima ya. Pastikan jangan sampai salah menginput seperti itu. Karena ini nanti akan berpengaruh oleh tim verifikator nanti dari panitia SPMB SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Nah, kembali saya ke menu nilai SKL Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, untuk Bapak Ibu, orang tua siswa dan adik-adik calon murid baru yang berasal dari sekolah MTS, maka untuk nilai SKL Pendidikan Agama silahkan nanti dicek. Biasanya kalau MTS ada pelajaran agamanya lebih banyak ya. Silahkan nanti dirata-rata dulu nilai agamanya. Misalkan bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam, fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab. Nah, itu dirata-rata dulu, nanti baru diinputkan ke sini. Seperti itu ya. Ya, kemudian kita lanjutkan setelah diisi semua nilai SKL Informatika, pilih menu selanjutnya. Nah, apa saja yang harus dilengkapi? Silahkan Bapak Ibu orang tua siswa dan adik-adik calon murid baru silahkan disiapkan, yaitu yang pertama ijazah, STTB, SKL wajib diisi. Kemudian kartu keluarga, kemudian yang ketiga ada akta kelahiran, dan yang keempat yaitu SPTJM. Sekali lagi, untuk ukuran file itu tidak boleh melebihi dari 1 MB. Ya, formatnya boleh PDF, boleh JPG atau PNG. Nah, kita langsung upload ya untuk file ijazah yang ada rekap nilainya ya. Kita upload. Ya, berhasil. Kemudian KK. Kemudian akta kelahiran. Kemudian SPTJM. Ya, nah yang ini kartu keluarga lama atau SK kehilangan dari kepolisian ini sifatnya opsional ya, jadi ini tidak wajib. Kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, baru di sini tertampil untuk pilihan sekolah yang ingin dipilih. Nah, di sini keterangannya Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah. Coba kita pilih dulu yang pertama. Nah, jadi dari alamat sesuai KK yang sudah diinputkan pertama awal tadi, maka itu yang akan menentukan jarak domisili yang paling terdekat dengan sekolah tujuan domisilinya. Nah, di sini ternyata yang paling dekat itu pilihan pertamanya SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Kita pilih untuk pilihan pertamanya, kemudian bisa lagi tambah pilihan sekolah lainnya, yaitu di SMAN 1 Pangkalan Bun. Nah, ini kita pilih, misalkan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, kita pilih. Nah, di sini ada konfirmasi pilihan sekolah. Periksa kembali urutan pilihan sekolah setelah Anda melanjutkan, data akan dikirim untuk diproses ke tahap berikutnya. Nah, kalau sudah yakin, Bapak Ibu langsung saja pilih menu ya lanjutkan di kanan bawah ini ya. Kita pilih. Nah, maka akan tertampil lagi untuk ringkasan dari konfirmasi data yang sudah kita inputkan dari awal tadi, Bapak Ibu. Ya, dan juga adik-adik calon murid baru. Nah, kemudian file-file inilah berkas yang sudah diupload nanti akan diverifikasi oleh panitia SPMB SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita pilih centang ya. Saya bertanggung jawab atas kebenaran data bla 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 dan seterusnya. Kalau sudah yakin, kita pilih menu simpan. Nah, kalau sudah, jangan lupa ini di screenshot ya Bapak Ibu atau adik-adik calon murid baru terkait di sini nomor peserta dan juga tokennya. Jadi nanti ini untuk dilakukan cetak atau print out dan menyimpan bukti pengajuan pendaftaran. Nah, setelah tahap ini, Bapak Ibu orang tua siswa dan adik-adik calon murid baru silahkan nanti memantau. Kita kembali ya ke menu beranda. Silahkan klik menu di pojok kanan atas. Di sini ada cari NISN. Nah, jadi nanti setelah selesai mendaftar itu tidak langsung sudah selesai, tetapi harus terus memantau. Nah, kita masukkan nomor NISN yang sudah kita daftarkan.
ya. Nah, akan tertampil seperti ini dan nanti lihat di bagian paling akhir ya, silahkan di-scroll sampai bawah. Nah, ketika sudah melakukan pendaftaran dan statusnya ini diajukan, maka panitia SPMB akan melakukan verifikasi. Jadi nanti akan mengecek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah, jangan lupa silahkan Bapak Ibu Guru atau orang tua siswa atau adik-adik calon murid baru untuk melakukan cetak ajuan atau mengeprint untuk tanda bukti pengajuan pendaftaran SPMB online. Dengan cara kita arahkan ke menu gambar printer ini, ya, masukkan tanggal lahir dan juga kode keamanan. Nah, akan tertampil seperti ini. Nah, silahkan ini nanti di print, kemudian ditandatangani oleh orang tua dan juga ditandatangani oleh calon murid baru atau murid yang terdaftar. Nah, ketika ini sudah di print, kemudian sudah ditandatangani, jangan lupa tetap dipantau kembali untuk daftar ajuan. Ketika statusnya sudah berubah, ya, disetujui, maka silakan mengecek di menu hasil seleksi ini. Di sini ada filter nama, Bapak Ibu bisa atau adik-adik bisa ketikkan SMAN 2 Pangkalan Bun. Nah, ini ada nih, kita pilih. Nah, nanti akan terlihat di sini apakah nanti sudah tertampil atau belum. Nah, kalau sudah disetujui oleh panitia dan dinyatakan data verifikasinya sudah sesuai, maka nanti akan tertampil di sini. Nah, jika belum tertampil di sini, nanti silahkan dilihat keterangannya, apakah ada berkas yang masih belum lengkap, apakah masih ada berkas yang belum sesuai, nanti akan dihubungi kembali oleh panitia, seperti itu. Nah, semoga untuk tutorial singkat dari kami, Panitia SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, bisa memudahkan untuk Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan adik-adik calon murid baru untuk melakukan pendaftaran SPMB online. Terima kasih, sekian. Semoga lancar dan semoga sukses untuk pendaftaran SPMB online-nya. Terima kasih.